Kontrol GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Priscilia Bukit. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat GPIB Efata Tenggarong di pos pelayanan dan kesaksian Getsemani Long Mesangat. Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kini kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Yesaya 40 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini secara sederhana mau mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang tahu diri, sadar diri. Kesalahan utama umat Israel adalah mereka sering tidak tahu diri, lupa diri. Kurang baik apa Tuhan Allah pada bangsa Israel? Israel menjadi umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Dengan demikian hidup mereka dijamin. Kebutuhan makan dan minum mereka dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Tapi nyatanya semua kebaikan itu tidak lantas membuat Israel menjadi umat yang setia. Tidak lantas menjadikan umat Israel menjadi umat yang taat pada Tuhan. Berkali-kali ditolong Tuhan, tidak juga membuat bangsa Israel patuh pada perintah Tuhan. Berkali-kali ditegur Tuhan melalui utusannya, tapi Israel tidak juga sadar pada pelanggaran yang mereka lakukan.
Nah, akibatnya mereka harus menerima hukuman berat, dibuang ke Babel. Di sana mereka menjadi tawanan, hidup sebagai budak, hidup susah, hidup seperti tanpa harapan, penuh penderitaan. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, sekian lama menjalani hukuman, akhirnya atas inisiatif, atas belas kasihan Allah, umat Israel mendapat keselamatan. Israel mendapat pembebasan dari masa-masa hukuman mereka. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ialah keselamatan, kebebasan yang diperoleh Israel itu semua adalah karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan karena itu, sebagai orang yang telah menerima keselamatan, harusnya Israel menjadi orang-orang yang tahu diri, sadar akan apa yang telah ia terima dari Tuhan. Sama halnya dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagai orang-orang yang juga telah menerima keselamatan, kematian Yesus Kristus di kayu salib, harusnya sebagai umat yang tahu diri, sadar diri bahwa apa yang kita peroleh hari ini, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan setiap hari, semua itu pemberian Tuhan. Apa yang kita capai, apa yang kita raih dalam hidup hari ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa keberhasilan, kesuksesan, jabatan, harta yang ia punya adalah hasil dari kemampuannya dan kepintarannya sendiri, maka firman Tuhan hari ini mau bilang, bertobatlah Bapak Ibu, tahu dirilah, karena semuanya itu hanya anugerah dari Tuhan. Dan karena itu adalah anugerah Tuhan, jadi harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apa contoh sederhananya? Apa yang kita peroleh hari ini harusnya kita persembahkan melalui persembahan yang kita berikan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Memberi persembahan merupakan salah satu tindakan nyata, kesaksian yang tahu diri, tahu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, dengan rasa tahu diri, maka kita akan punya kesadaran untuk selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah. Dengan rasa tahu diri, maka kita akan punya kesadaran bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan rasa tahu diri juga mengajarkan kita bahwa hidup manusia sama seperti rumput, dan semaraknya seperti bunga di padang. Alkitab bilang rumput akan menjadi kering, bunga pasti akan layu. Satu-satunya yang kekal hanyalah firman Allah. Kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, bahkan hidup manusia hanya sementara. Tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita semua
mengingatkan kita semua bahwa jarak antara hidup dan mati sangat dekat. Pengalaman 73 hari menjalani pengobatan di ruang isolasi karena terpapar COVID-19 mengajarkan saya bahwa kita manusia tidak punya kekuatan apapun untuk memperpanjang hidup kita. Kita tidak punya kemampuan untuk mempertahankan hidup kita. Sebanyak apapun harta kita, kekayaan kita, sehebat apapun jabatan kita, semua itu tidak ada artinya. Sendiri di ruang isolasi mengajarkan saya kalau dalam hidup ini kita tidak bisa bergantung pada orang lain, termasuk keluarga dekat sekalipun. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Karena itu, kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, Tuhan masih kasih kesehatan, Tuhan masih kasih berkat, maka tahu dirilah, sadar dirilah, hiduplah yang baik, yang benar sesuai dengan firman Allah. Karena waktu hidup kita terbatas, kita hidup hanya satu kali. Tapi kalau engkau melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup yang satu kali itu, hidup yang singkat itu akan cukup untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami semua menjadi orang-orang yang tahu diri, menjadi orang-orang yang sadar bahwa keberadaan kami saat ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Dan karena itu kami harus memakai hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan menjalani hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami, hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami, layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin.